Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10, kami akan memaparkan materi tentang data breach di perusahaan e-commerce, menyelesaikan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar sistem informasi. Sebelum kami memaparkan materi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan Pak, nama saya Jaya Westina Simbolon dengan NIM 12S24023 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Swasti Siombing dengan NIM 12S24030 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Immanuel Alexander Tambunan dengan NIM 212S24034 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Dianita Lorenzo Ginting dengan NIM 12S24044 dari Sistem Informasi. Jadi Pak, di sini kami akan membahas ada 5 topik bahasan. Jadi yang pertama itu analisis, yang kedua evaluasi, yang ketiga solusi, keempat etika, dan kelima rekomendasi. Sebelum kami menjelaskan 5 poin tersebut, kami menjelaskan sekilas tentang data breach. Data breach merupakan kejadian di mana informasi sensitif, rahasia, atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti serangan siber atau hacker, kesalahan manusia, perangkat yang hilang, atau kerentanan dalam sistem keamanan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebocoran data di perusahaan e-commerce. Yang pertama, kesalahan manusia atau human error. Kesalahan manusia adalah salah satu penyebab utama kebocoran data. Ini termasuk tindakan tidak sengaja seperti mengirimkan informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang, atau kesalahan dalam pengaturan konfigurasi sistem yang memungkinkan akses tidak sah. Karyawan mungkin juga secara tidak sengaja mengekspos data dengan menggunakan perangkat lunak yang tidak aman atau berbagi informasi melalui email tanpa memperhatikan privasi. Yang kedua yaitu kerentanan sistem informasi. Banyak perusahaan e-commerce memiliki celah dalam sistem keamanan mereka, baik karena perangkat lunak yang ketinggalan zaman maupun kurangnya perhatian terhadap pembaruan keamanan. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses data sensitif. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kebocoran data terjadi akibat kelemahan dalam sistem keamanan siber, termasuk penggunaan kata sandi default dan konfigurasi perangkat lunak yang salah. Yang ketiga, serangan malware dan cyber attack. Serangan malware termasuk virus dan ransomware dapat menyebabkan kebocoran data dengan mencuri informasi dari sistem perusahaan. Serangan ini sering kali dilakukan melalui teknik rekayasa sosial, di mana penyerangan manipulasi individu untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Selain itu, serangan siber lainnya seperti DDoS atau distribusi denial of service dapat mengganggu operasional perusahaan dan membuka celah bagi akses ilegal ke data. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data juga menjadi faktor penting. Banyak perusahaan e-commerce tidak memenuhi standar perlindungan data yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko kebocoran. Ketidakjelasan regulasi dan kurangnya sanksi tegas sebagai pelanggar membuat perusahaan kurang terdorong untuk meningkatkan keamanan data mereka. Yang kelima, manipulasi psikologis atau social engineering. Social engineering merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penjahat siber untuk mendapatkan informasi pribadi dari pengguna atau karyawan. Ini bisa melibatkan penipuan melalui email atau telepon untuk mendapatkan akses ke akun atau informasi sensitif lainnya. Yang terakhir yaitu karyawan berkhianat. Kebocoran data juga dapat disebabkan oleh karyawan yang memiliki niat buruk atau merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka. Mereka mungkin membocorkan informasi rahasia kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Kemudian, di sini ada evaluasi manajemen software dengan adanya data breach. Yang pertama itu membentuk tim respon insiden, di mana tim respon insiden yang terdiri dari tim keamanan cyber atau IT, tim hukum, dan tim komunikasi. Tim ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menangani insiden dan memastikan respon yang cepat serta tepat. Kemudian, mendeteksi dan identifikasi insiden. Tim harus mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana
data telah dicuri atau terekspos. Tim keamanan harus segera mencari tahu seberapa banyak kebocoran data atau data yang dicuri, baik lewat sistem pemantauan otomatis ataupun laporan dari pihak lain. Proses ini bisa dimulai dengan mendeteksi hal-hal yang tidak biasa ataupun laporan dari pelanggan yang merasa curiga. Kemudian, di sini mengisolasikan dan pengendalian insiden. Ini memutuskan akses ke sistem yang terinfeksi atau data yang terkompromi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, di mana langkah ini dilakukan untuk memutuskan akses ke sistem yang terkena dampak ataupun data yang sudah terpapar, supaya tidak makin menyebar. Ini termasuk menonaktifkan akun yang terlibat dan memblokir celah yang dipakai pelaku buat masuk ke sistem. Setelah itu, langsung lakukan analisis forensik untuk cari tahu bagaimana insiden ini bisa terjadi, metode apa yang dipakai pelaku, dan data apa yang sudah terkompromi. Hal ini penting untuk menemukan akar masalah dari mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian, koordinasi atau pemberitahuan tim respon insiden, di mana semua anggota tim manajemen dan pihak yang terkait termasuk tim IT, keamanan, hukum, dan komunikasi harus diberitahu segera agar bisa bekerja sama dengan merespon insiden, di mana tim IT, tim hukum, serta tim komunikasi harus segera bekerja sama untuk memformulasikan respon yang cepat dan tepat. Kemudian ada pemberitahuan kepada pihak yang terkait, di mana di sini ada terdiri dari 3, yaitu pemberitahuan ke pelanggan. Pemberitahuan ke pelanggan ini, jika ada data pelanggan yang sudah terpapar, perusahaan harus cepat memberitahu pelanggan yang terpengaruh, di mana pemberitahuan ini menjelaskan jenis data yang terkena, bagaimana insiden ini bisa terjadi, atau langkah-langkah apa saja yang sudah diambil perusahaan untuk menangani masalah ini. Kemudian yang kedua adanya pemberitahuan kepada regulator, yaitu sesuai dengan aturan perlindungan data seperti GDPR atau PDPA, perusahaan wajib melaporkan kebocoran data ke pihak yang berwenang dalam waktu yang sudah ditentukan. Misalnya itu dalam 72 jam untuk GDPR. Laporan ini harus berisi detail insiden dan langkah-langkah yang sudah diambil. Kemudian adanya pemberitahuan kepada mitra dan pihak yang ketiga. Jika insiden ini melibatkan pihak ketiga seperti penyediaan layanan cloud atau mitra bisnis, mereka juga harus segera diberitahu agar melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian adanya penilaian dampak dan tindakan pemulihan, di mana tim manajemen harus menilai dampak insiden ini, baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, terhadap keamanan sistem dan reputasi perusahaan, di mana tim juga harus siap untuk mengembalikan sistem ke kondisi yang aman dengan memperbaiki celah yang ada. Ini bisa termasuk seperti mengganti data sandi yang terpapar, atau bahkan memperbarui kebijakan keamanan. Jika ada pun data yang hilang atau rusak, perusahaan perlu segera menjalankan prosedur pemulihan data, entah itu dari cadangan ataupun cara lainnya. Kemudian adanya di sini komunikasi eksternal dan pemberitahuan kepada pengguna. Penting untuk mengomunikasikan insiden secara transparan kepada publik, agar kepercayaan tetap terjaga. Di mana pemberitahuan ini jangan ditunda, karena komunikasi yang tidak jelas ataupun terlambat bisa merusak reputasi perusahaan. Di mana kita harus memastikan seluruh pesan yang disampaikan kepada publik dan media konsisten dan akurat. Ini harus mencakup penjelasan tentang apa yang terjadi, langkah-langkah apa yang sedang diambil untuk memperbaikinya, dan bagaimana pelanggan dapat melindungi diri mereka sendiri. Kemudian adanya pencegahan dan mitigasi risiko, di mana setelah insiden kebocoran data ditangani, manajemen harus memeriksa lagi kebijakan dan prosedur keamanan yang ada, di mana dicari tahu kekurangan dalam sistem dan lakukan perbaikan untuk agar kejadian ini tidak ulang lagi untuk di masa-masa berikutnya. Kemudian dilakukanlah pelatihan keamanan cyber untuk semua karyawan dan penggunaan sistem agar mereka lebih waspada terhadap ancaman yang akan mungkin datang. Kemudian mereka menggunakan alat dan teknik yang lebih baik untuk mendeteksi ancaman serta langsung dan menangani insiden yang terjadi. Selain itu, mereka harus juga mematikan atau mengunci akses yang terpengaruh dan mengubah data akses yang bocor, serta mengecek kerentanan di seluruh sistem perusahaan untuk mencegah akses lebih lanjut oleh pihak yang tidak sah. Kemudian di sini adanya pemulihan sistem. Setelah sistem dianalisis ataupun diperbaiki, di sini dilakukan pemulihan secara bertahap untuk memastikan semua berjalan dengan aman. Sebelum sistem dipakai lagi sepenuhnya, dipastikan untuk melakukan pengujian tambahan agar perbaikan yang dilakukan benar-benar efektif. Kemudian adanya laporan serta dokumentasi. Setiap langkah yang diambil selama penanganan insiden
itu harus dicatat dengan jelas untuk referensi di masa depan dan untuk mematuhi kewajiban hukum. Setelah insiden ini selesai ditangani, maka dibuatlah laporan setelah bagaimana kejadian itu bisa terjadi, apa yang sudah dilakukan, dan apa itu dampaknya, dan langkah-langkah apa yang diambil untuk mencegah kejadian serupa. Kemudian yang terakhir itu adanya evaluasi dan pembelajaran pasca insiden. Setelah insiden selesai ditangani, maka dilakukanlah evaluasi secara menyeluruh untuk melihat seberapa efektif respon yang sudah diambil. Kemudian mencari tahu bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki agar bisa menangani insiden serupa yang di masa yang akan datang. Kemudian memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan serta meningkatkan pelatihan untuk staf agar lebih siap menghadapi ancaman yang mungkin datang. Yang ketiga adalah rencana aksi komprehensif untuk mengatasi dampak kebocoran data di perusahaan e-commerce. Kebocoran data di perusahaan e-commerce bisa memiliki dampak yang sangat merugikan, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana aksi yang komprehensif untuk menangani kebocoran data tersebut. Rencana aksi ini harus mencakup deteksi dini, respon cepat, pemulihan, serta tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kebocoran data pada perusahaan e-commerce yaitu yang pertama, deteksi dan identifikasi kebocoran data. Langkah pertama adalah mendeteksi dan mengidentifikasi kapan serta bagaimana kebocoran data terjadi. Deteksi ini dapat meminimalkan dampak yang lebih besar di kemudian hari. Tindakan yang diperlukan yaitu pemantauan keamanan berkelanjutan. Gunakan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk memantau trafik jaringan dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Lalu gunakan sistem manajemen informasi keamanan atau SIEM untuk mengumpulkan dan menganalisis data log dari seluruh sistem untuk mendeteksi potensi kebocoran. Yang kedua yaitu tanggap darurat, isolasi dan penanggulangan kebocoran. Begitu kebocoran terdeteksi, langkah-langkah darurat perlu segera diambil untuk mengisolasi dan menanggulangi kebocoran tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu isolasi sistem yang terpengaruh. Segera isolasi server atau sistem yang terhubung dengan data yang terpengaruh untuk mencegah penyebaran kebocoran. Lalu mencabut koneksi ke sistem eksternal yang terhubung dengan data sensitif, misalnya integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Yang ketiga yaitu komunikasi dan pemberitahuan. Komunikasi yang efektif dan transparan sangat penting dalam menghadapi kebocoran data. Perusahaan harus segera memberitahukan pihak-pihak yang terdampak, baik itu pelanggan, regulator, atau pihak lain yang berkepentingan. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu pemberitahuan kepada pelanggan. Segera berikan pemberitahuan kepada pelanggan yang datanya terdampak. Lalu tawarkan layanan perlindungan seperti pemberian pemantauan kredit gratis atau asuransi pencurian identitas jika hal ini diperlukan. Lalu yang keempat yaitu pemulihan dan mitigasi dampak. Setelah kebocoran teratasi, perusahaan harus fokus pada pemulihan dan mitigasi dampaknya baik dari segi operasional maupun reputasi. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu pemulihan data. Jika data hilang atau terhapus selama kebocoran, gunakan backup data untuk memulihkannya. Lalu restore sistem ke versi yang lebih aman sebelum kebocoran terjadi. Lalu yang kelima, pencegahan kebocoran data di masa depan. Setelah insiden kebocoran data, perusahaan harus fokus pada pencegahan kejadian serupa di masa depan dengan memperkuat kebijakan prosedur dan teknologi yang ada. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan keamanan sistem. Investasikan dalam teknologi keamanan terbaru seperti enkripsi data atau data at rest dan data in transit. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, tinjauan dan pembaruan proses secara berkala. Proses pemantauan dan pembaruan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika bisnis dengan hak privasi pelangganan. Nah, bagaimanakah perusahaan itu dapat menyeimbangkan kepentingan prinsip bisnis atau hak privasi kepada pelanggannya? Yang pertama yaitu mematuhi regulasi perlindungan data perusahaan.
Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang relevan, seperti GDPR, General Data Protection Regulation, di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Regulasi ini menetapkan bahwa standar perlindungan privasi pelanggan yang harus diintegrasikan ke dalam operasi bisnis. Yang kedua yaitu transparansi dalam penggunaan data, memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada pelanggan tentang bagaimana data mereka dikumpulkan. Hal ini juga membantu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Contohnya dengan menerbitkan kebijakan privasi yang mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan etika ke dalam strategi bisnis. Nah, perusahaan dapat menempatkan kepentingan pelanggan sebagai inti dari strategi bisnisnya. Misalnya dengan mengadopsi pendekatan privacy by design, di mana privasi privasi pelanggan menjadi prioritas sejak tahap perancangan produk atau layanan. Dan yang keempat yaitu penerapan prinsip keamanan yang ketat. Untuk melindungi privasi pelanggan, maka penting bagi perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan audit keamanan secara berkala. Yang kelima yaitu melibatkan pelanggan dalam mengambil keputusan data. Nah, di sini kita juga diberikan untuk sebuah perusahaan mengambil sebuah keputusan data dan memberikan opsi kepada pelanggan untuk memilih bagaimana data mereka digunakan atau opt-in dan opt-out. Ini memastikan bahwa pelanggan merasa bisa memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas dan tanggung jawab. Nah, jika terjadi insiden pelanggaran privasi, dan perusahaan itu harus bertindak cepat untuk memperbaikinya. Nah, ini memberikan informasi kepada pelanggan dengan cepat dan transparan, serta menawarkan dukungan kepada pelanggan yang berdampak. Contohnya, yaitu menyediakan perlindungan identitas atau kompensasi. Nah, selanjutnya yaitu apa-apa saja rekomendasi yang kita berikan untuk kedepannya tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu teratur atau sistem teratur backup. Yang dimana di sini sistem teratur backup ini adalah membackup data secara rutin di perangkat offline seperti hard drive eksternal sehingga data tetap aman bahkan jika sistem utama diserang oleh ransomware atau malware. Yang kedua yaitu gunakan multi-factor atau authentication atau MFA. Nah, ini digunakan untuk mengkontrol akses berbasis peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesamaan akun pengguna. Yang ketiga yaitu lakukanlah enkripsi data. Data yang dikirimkan dan disimpan harus dilindungi dengan enkripsi yang kuat. Yang keempat yaitu latih karyawan untuk meningkatkan kesadaran cyber. Nah, di sini kita diajak untuk melatih rutin bagi karyawan secara praktik untuk menjaga keamanan cyber mereka, seperti mengenali phishing dan menangani data sensitif. Yang kelima yaitu patuhilah regulasi keamanan data. Nah, di sini kita mematuhi regulasi keamanan data seperti yang pertama tadi, yaitu kita mematuhi undang-undang yang telah dibuat. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam melindungi data pelanggan sekaligus mencegah sanksi hukum. Dan yang keenam, implementasi endpoint detection dan responden atau EDR digunakan untuk solusi keamanan tingkat lanjut seperti EDR ini untuk mendeteksi ancaman cyber dan di endpoint dan merespon insidennya secara cepat. Dan yang terakhir yaitu pembaruan sistem secara berkala. Pembaruan sistem secara berkala ini harus selalu perusahaan memperbarui perangkat lunak dan aplikasi yang memiliki risiko untuk mengeksploitasi kerentanan sebuah sistem. Ya, kesimpulannya itu kebocoran data di perusahaan e-commerce disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, ketentangan sistem, dan serangan cyber yang dapat merugikan pelanggan dan reputasi perusahaan. Untuk mengatasinya, maka langkah-langkah tanggap darurat seperti isolasi sistem, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan pemulihan data perlu dilakukan. Nah, diikuti dengan pencegahan seperti pelatihan keamanan, enkripsi data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tindakan komprehensif dan berlanjut, perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Berikut adalah sumber-sumber dari artikel yang kami dapat untuk menjawab pertanyaan dari topik yang diberikan. Ada sebuah quote, yaitu melindungi data bukan hanya tanggung jawab teknologi, tapi juga kesadaran kita bersama. Karena keamanan dimulai dari hal kecil yang kita ambil dari hari ini.